telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkanmu. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, tidur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Kita ini bersama-sama. Kita katakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Mari puji Tuhan sama-sama, bersyukur bersama-sama atas kebaikan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak bagi Dia, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari nyanyikan sama-sama dari awal sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Tinggikan namanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Mari bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Mari bersyukur lebih lagi, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh
dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita jangan sama-sama dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji. Mari Bapak Ibu, saya boleh kita beri bersama-sama sekali lagi. Kita akan tinggikan Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita bersama-sama dengan senang hati kita. Mari kita akan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
Yesus. Mari bersyukur. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita tinggikan namanya dengan segenap hati kita. Mari bersyukur, katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari bersyukur sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kami bersyukur Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat salibmu yang memberi kami kemenangan. Terima kasih buat bilurmu yang menyembuhkan kami. Kasihmu Tuhan yang tak pernah kering, seperti sungai yang terus mengalir, seperti fajar yang terus menyingsing. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa. Sikana mana masa dana mata kana masa koryalamu. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter,
perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menerima dan menjadi berkat karena mengampuni sesama. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 11. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Salah satu persyaratan bagi doa yang dijawab adalah kewajiban untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika firman Allah berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya doa-doa kita pun tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tidak mau mengampuni sesama adalah salah satu penghalang utama untuk menerima jawaban doa dari Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Allah mengenai beberapa kebenaran tentang mengampuni sesama. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni sesama begitu penting bagi Tuhan, sehingga Ia menetapkan mengampuni sesama sebagai syarat bagi kita untuk menerima pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus berkata,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukti bahwa seseorang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang itu mempercayakan segenap hidupnya, baik di bumi ini maupun nanti di dalam kekekalan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila seseorang telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia pasti akan mempunyai kerelaan untuk mentaati perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bila seseorang bersedia untuk mentaati perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, Tuhan Yesus akan memberi kemampuan kepada orang itu untuk tulus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bila ketulusan hati untuk mengampuni sesama ini tidak ada, patut dipertanyakan apakah orang itu betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai bukti bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang dipertuan oleh kita, kita bersedia mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran kedua tentang pengampunan adalah dasar untuk mengampuni sesama. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dasar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita tidak menunggu orang untuk meminta maaf terlebih dahulu sebelum kita bersedia memberi maaf kepada mereka. Fakta bahwa Allah sudah mengampuni kita merupakan alasan cukup bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Standar untuk mengampuni sesama adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran ketiga tentang pengampunan adalah pengampunan harus dibuktikan dengan perbuatan. Tuhan bukan sekedar menyuruh kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dia juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Bukti bahwa kita sudah mengampuni seseorang adalah bila kita bersedia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukti bahwa kita sudah mengampuni seseorang adalah bila kita bersedia berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita, berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita, serta mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan,
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang membedakan anak Tuhan dari mereka yang bukan anak Tuhan adalah anak Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila seseorang betul percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan bersedia mematuhi perintah Tuhan Yesus ini. Kebenaran keempat tentang pengampunan adalah kita akan menerima dan menjadi berkat karena mengampuni sesama. Salah seorang yang menerima dan menjadi berkat karena mengampuni sesama adalah Yusuf, cicit Abraham. Ketika abang-abangnya menjual Yusuf sebagai budak, mereka menggambarkan penderitaan dan kepedihan hati Yusuf dengan kata-kata, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Mereka tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada adik mereka. Karena iri hati dan dengki, mereka tega menjual adik sendiri sebagai budak belian. Sebenarnya Yusuf punya banyak alasan untuk kecewa dan membenci abang-abangnya. Tetapi ketika Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir dan abang-abangnya datang untuk meminta maaf kepadanya, Yusuf bukan saja mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia sebagai budak, tetapi ketika mereka kelaparan, Yusuf juga memberi mereka makan. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Karena Yusuf memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Karena Yusuf memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yusuf memilih membalas kejahatan dengan kebaikan. Hasilnya Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan pada akhirnya Tuhan meninggikan Yusuf untuk menjadi orang kedua di kerajaan Mesir zaman dahulu. Firaun berkata kepada Yusuf, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Apa yang dapat kita capai dalam hidup ini amat tergantung kepada seberapa jauh kita bersedia dan rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Yusuf bersedia mengampuni abang-abangnya yang bersalah kepadanya, Tuhan dapat memakai Yusuf untuk menyelamatkan anggota keluarganya dan banyak orang lain dari bencana kelaparan yang melanda Mesir dan sekitarnya. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Salah seorang lain yang menerima dan menjadi berkat karena mengampuni sesama adalah Raja Daud. Karena iri hati, Saul membenci Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Kita baca dalam firman Allah,
bagaimana Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Dan 2 kali pula Daud mendapat kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul. Tetapi Daud tidak mau melakukannya. Daud berkata kepada Saul, ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud memutuskan untuk tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud memutuskan untuk mengampuni kejahatan Raja Saul terhadap dirinya. Daud memutuskan untuk membalas kejahatan Raja Saul terhadap dirinya dengan kebaikan dan membiarkan Raja Saul hidup. Daud memutuskan untuk mematuhi firman Allah agar tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Hasilnya, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Iman Daud bahwa Tuhan sendiri yang memberi keadilan kepadanya bila ia hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah tidak dikecewakan. Pada waktu Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul dan mengangkat Daud menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Kembali kita melihat di sini bahwa apa yang kita dapat capai dalam hidup ini amat tergantung kepada seberapa jauh kita bersedia dan rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan menerima dan menjadi berkat bila kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Teladan utama dalam mengampuni adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sementara tergantung di kayu salib, Yesus memintakan pengampunan Tuhan bagi mereka yang menyalibkan Dia. Sekitar 50 hari kemudian, banyak di antara mereka yang menyalibkan Tuhan ini mendengarkan khotbah Petrus yang menjelaskan apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan yang kepenuhan roh di hari Minggu Pentakosta, di mana mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika mendengar tuduhan Petrus bahwa mereka telah membunuh Tuhan, mereka tidak menjadi marah dan merajam Petrus dengan batu, tetapi mereka menjadi tertuduh dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ketika dijelaskan bahwa mereka harus bertobat, tidak kurang dari 3.000 orang bertobat hari itu. Firman Allah berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Karena sementara tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus memintakan pengampunan Allah bagi mereka yang menyalibkan Dia. Sekitar 50 hari kemudian, setelah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak kurang dari 3.000 orang yang terlibat di dalam menyalibkan Tuhan Yesus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri dibaptis. Ada banyak doa yang dijawab
bila kita mengampuni sesama. Ada banyak sakit penyakit yang disembuhkan bila kita mengampuni sesama. Ada banyak mujizat keuangan yang kita terima bila kita mengampuni sesama. Ada banyak hubungan yang rusak yang dipulihkan bila kita mengampuni sesama. Ada banyak kemenangan dan sukacita yang melimpah bila kita mengampuni sesama. Karena itu, mari kita taati perintah Tuhan agar kita mengampuni sesama. Yesus berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Pakailah hidupku untuk mengasihi, hidup yang hancur rusak.
use my life to reach them all. Love this world through me. Love this world through me, Lord. Love this world through me. Broken lives are everywhere. Lost in sin and dark despair. Only you can help them. Save and set them free. Use my life to reach them all. Love is world through me. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakarababa kapandato kakarababa kushai
Tuhan Yesus berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukan merupakan pilihan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi merupakan kewajiban. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan oleh firman Allah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Pada saat ini, barangkali beberapa orang di antara kita teringat kepada nama-nama tertentu atau wajah-wajah tertentu, dan kita siap untuk mematuhi perintah Tuhan untuk mengampuni mereka dan membuktikan pengampunan itu dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita buktikan pengampunan itu dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita buktikan pengampunan itu dengan mendoakan mereka, bahkan mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami bila kami menyimpan dendam atau sakit hati terhadap seseorang, atau kepada orang yang kami sebutkan namanya sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ampuni mereka untuk kesalahan mereka kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Bapa jangan menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka perbuat terhadap kami. Kami mohon agar Bapa menolong kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami mohon agar Bapa menolong kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami mohon agar Bapa menolong kami untuk mendoakan mereka yang bersalah kepada kami, bahkan mengasihi mereka yang bersalah kepada kami. Ilialamo akaralabakatan datok, akaralabakatan datok, akaralabakatan datok, akaralabakusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon Tuhan tolong setiap anak yang sedang bersekolah, setiap anak yang sedang kuliah. Tuhan tolong mereka agar dapat menyelesaikan sekolahnya, dapat menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon Tuhan lindungi anak cucu kami dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berdoa agar mereka yang memerlukan tempat tinggal kiranya mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jiwa yang sakit Tuhan sembuhkan, roh yang sakit Tuhan sembuhkan, hati yang terluka Tuhan sembuhkan, setiap organ tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adakannya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah,
ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat. Kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh ketidakpuasan, roh perselisihan, dan roh perpecahan, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bila ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja, di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. saya mengaku, saya orang berdosa. Saya orang berdosa, Saya perlu pengampunan-Mu. saya perlu pengampunan. Saya percaya, Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya, Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya, Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu memenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini rinduku, hatiku seperti hati-Mu, ya Tuhan, kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Mari menjadi ciptaan baru, ya Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita naikkan tangan, katakan, kekudusan-Mu Tuhan melingkupiku, memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, mari Allah Roh, kudus berkenan bagi-Mu.
hatiku.